Hei Bokupong, balik lagi di Boku no Nippon. Aku punya kabar bahagia, aku barusan habis potong rambut tuh, lihat gimana. Kelihatan. Oh kelihatan. oh kelihatan udah pada tahu berarti. Ya gimana? Jangan bilang muka aku kayak bakpao ya. Bakpao. Emang karena udah dulu bakpao ini. Ya. Kelihatan ya. Gak usah bilang gitu. Ya, Bokupong, kali ini kita mau ngebahas satu topik yang sebenarnya udah mau lama kita bahas ya. Yaitu tentang ini. Tentang seberapa banyak sih cewek Jepang itu yang belum nikah udah nggak ori ya, apa? Udah lepas lah segelnya gitu. Udah segelnya, jadi udah Oh, ya? segel dari pabriknya udah copot gitu ya. Seberapa banyak sih, kita pengen ngebahas itu. Dan pas banget sih, kamu pernah sekolah kan di Iya, Jepang? pernah. Oh iya ya. Kamu lahir di Jepang kan ya? Lahir di Jepang. Oh lahir. Pernah SD di Jepang? SMP, SMA? SMA juga. Oh kuliah juga? Kuliah juga. Oh. Universitas juga. Oh berarti ya kita bisa ini salah satu narasumber yang bisa Iya. dipercaya gitu ya. Yaudah kita langsung nanya nih. Di Indonesia itu banyak banget beredar gosip kalau cewek Jepang yang belum nikah ya, ya kita sebutnya anak SMA Jepang lah gitu. Anak SMA Jepang itu banyak yang udah nggak virgin. Itu benar apa enggak? Itu Benar. benar. Itu benar. Iya benar. Semuanya 100% Bukan gitu. semua. Oh. Iya tapi 50% Oh. ya udah gitu. Oh gitu. Iya. Berarti kalau kita nikah sama cewek Jepang tuh harus main lucky draw dong. Mana yang bakal dapet, yang masih segel atau yang udah hilang segelnya? Iya, ada survei juga deh. Ada survei Tapi juga. surveinya agak lama ya. Agak lama. Tapi 2013. Tahun 2013 ya, tahun 2000. Sekarang tahun 2021, berarti 8 tahun. Iya, waktu itu SMA juga 41% cewek ya. Anak SMA nih, Iya. 41% ya anak SMA. Ceweknya udah gitu. Udah nggak segel ya? Iya, Udah nggak ori. tapi paling penting itu sama siapa kan? Ah. Sama siapa? Sama siapa? Sama siapa? Gimana? Yang gitu kan? Oh iya Iya kan? Dan sama siapa? Oh. Itu Oh. bukan sama apa? Sekolah, teman Oh bukan sekolah. teman sekolah. Bukan teman sekolah. Bentar. 41% itu anak SMA ya? Itu di kota apa? Kota. Surveinya seluruh Jepang. Iya. Survei seluruh Jepang. Seluruh Jepang. Seluruh Jepang, berarti datanya akurat. Itu dari universitas apa yang bikin survei? Atau bodo amat lah, mana yang bikin survei? Pemerintah. Pemerintah. Pemerintah bikin gitu. Pemerintah bikin Bukan survei. pemerintah tapi apa? Kota-kota ada edukasi tentang edukasi kan? Kayak gitu. Kayak LSM kali ya, nggak tahu, bodo amat. Pokoknya yang udah ada surveinya kayak gitu kan. Iya. 41% anak SMA cewek Jepang itu udah nggak segel. Kirain aku lebih desa lebih banyak apa? Yang Ori? masih segel, ori. Ya gitu, tapi sebenarnya surveinya bukan kayak gitu. Ya dari kota sampai desa, Oh, ya semuanya. rata-rata gitu. Iya. Oh sama, berarti Aku kira Tokyo-nya lebih banyak, tapi sebenarnya enggak. nggak juga. Iya. Oh berarti cuma penampakan kita doang. Kalau kita ke Shibuya, Shinjuku ngeliatnya, wah ini udah nggak ori nih. Padahal mereka masih ori. Karena masih ada anak SMA 59% itu masih ori ya, masih segel. Iya. Kalau cowok, anak SMA kalau cowok. Cowok SMA juga, iya. 40%. Lebih banyak 50%. Oh, cowok lebih banyak. Iya. Oh, mungkin tapi- karena ada itu kali ya, ada Ada apa? lupakan. Berarti kalau kuliah lebih banyak lagi dong. Berarti 41% kan. Kalau kuliah yang pas kuliah gitu itu berapa persen? Kalau udah universitas, ya apa ya? 80% udah gitu. 80%. Udah bebas kan? Berarti kalau kita mau nyari yang masih segel susah ya. Karena cuma ada 20%, Susah. sedikit banget ya. Kalau 100 orang berarti 20 orang itu yang masih segel. Oh, kalau anak SMA itu biasanya satu kelas berapa orang? Tergantung sekolah, tapi lebih dari 40 orang. Lebih dari 40 orang. Iya. Itu cewek sama cowok perbandingannya? Ceweknya 20 ya, cowoknya 20 gitu. Setengah-setengah. Iya, setengah-setengah. Oh, setengah-setengah. Emang sih jumlah penduduk Jepang itu cewek sama cowok itu nggak beda jauh kan? Nggak beda jauh. Pernah ada yang komen juga sih beberapa orang, Bokupong nih ya, katanya kalau masih ori, masih segel, itu dibully sama temen gitu. Kamu ini masa udah SMA belum pernah gitu. Kalau cowok iya ya.
Kalau cowok, Karena- nih buat cowok-cowok nih, makanya jangan Karena- SMA di Jepang. Ya cowoknya mau apa ya bilang tentang itu lebih open gitu. Oh, Tapi mau ceweknya cerita, mau ya, sombong lah ya, mau pamer ke ya aku teman-temannya. udah dong gitu. Udah loh, udah gitu. Jangan gitu. Tapi iya deh, iya betul. Oh, emang bener itu? Iya, Kalau cowoknya lebih apa bilang, kamu udah, kamu belum ya. Benar. Kalau Gitu. cowok-cowok ngobrol kayak gitu ya? Iya. Kemarin aku sama siapa gitu, sama si A nih, sama si B nih gitu. Mm-mm. Oh, ngobrol mereka ya? Iya, mungkin mereka apa open. ya? Cowoknya ada pacar di kelas gitu, kelas lain gitu. Oh, di kelas lain. Ya, si cewek itu ya pacarku. Terus ya mereka tanya, kamu sampai di mana? Sampai gitu. di mana? Iya. Sampai di mana? Kemarin kemana aja? Iya. Di Terus telepon gak diangkat, habis lain itu gak dijawab. gimana gitu? Iya. Oh gitu? Iya. Tapi kalau cewek gimana? Kalau cewek dan cewek dekat banget, ya seperti best friend, ya bicara tentang itu. Mereka ngobrol, wah kemarin aku sama cowok gue nih kemana gitu, habis itu ngobrol, nggak malu dia? Malu tapi itu udah dekat kan? Oh, berarti nggak diumumin di kelas ya? Kayak ini di kelas gitu. Iya. Nah, teman-teman, kemarin malam aku sama si Joko akhirnya berhasil membuka segel gitu, enggak gitu ya? Enggak gitu. Atau tulis di papan pengumuman gitu. Si A akhirnya berhasil buka segel, selamat gitu. Enggak gitu. Itu apa? Karena kan komen di Bokupong itu ini dibully nggak, berarti nggak dibully, biasa aja. Atau ngerasa nggak? Gitu. Kamu Bully itu berarti ya kamu cie gitu kan? ya kamu masih segel nih, masih ori nih. Padahal udah SMA loh gitu. Masa belum sih gitu. Kalau cewek enggak, tapi cowoknya iya. Kalau cowok ya? Cowok iya. Kamu nih masa kutu buku pakai kacamata gede gitu, udah kayak teropong ya buat lihat bulan gitu. Masa belum gitu ya? Iya gitu. Oh, kalau cowok di ini ya, diejekin ya. Berarti bener. Pertanyaan Bokupong itu yang cowok ya, itu bener. Bakalan diejek kalau belum pernah ya. Ya itu beda budaya ya. Iya. Karena ini di Jepang. Kalau cewek enggak. Cewek enggak. Kalau kuliah? Apa kuliah itu? Pas udah kuliah, universitas. Universitas. Ah, Ya, semua, tapi bukan bully. bukan bully, diejek enggak? Iya, ejek. Diejekin, cewek juga? Iya. Oh, masa sih kamu belum belum? gitu. Oh gitu? Iya. Kan aku ngerasa malu-malu malu. gitu. Ya, malu. karena aku belum, jadi ya aku nggak bisa ngomong apa-apa gitu tentang itu, situasi itu. Bokupong, awas hati-hati yang mau kuliah di Jepang, bakalan diejek, kamu belum pernah ya, jauh-jauh gitu. Iya. Kamu belum dewasa gitu. Enggak, itu beda ya, ini di Jepang ya. Ya kita ambil positifnya aja. Itu karena pengaruh lingkungan ya. Kebanyakan nonton kali apa-apa. Enggak. Karena Jepang budayanya udah beda, mereka udah bener-bener open. Makanya yang nonton Bokupong ini juga harus open minded ya. Ini di Jepang, budayanya begitu, lingkungannya begitu. Itu yang bikin masyarakat Jepang, terutama anak-anak sekolah yang ngerasa kayaknya harus buka segel gitu. Ya karena pengaruh lingkungan. Dan biasanya orang tua mereka tahu nggak ya? Udah, kita tunggu aja di vlog berikutnya ya. Aku mau ya kasih informasi. Kalau cowok ya, cowok dan belum belum buka segel, ya? belum Bukan masih ori. segel, ya kita bilang ya kamu pixie ya gitu. Oh, ada sebutannya, pixie. Pixie. Buat cowok Ya. yang ya. masih bocah, kepala bau kencur gitu ya. Atau ya Celi. Ya. Celi, kalian ini Celi boy. Celi. Iya. Kita sebutan kayak gitu. Oh, Celi gitu. boy. Yo, kamu Celi ya gitu. Celi boy. Ada juga yang panggil lain, tapi itu terlalu dialect. Jadi ya Gak usah. mungkin lanjut Next ya, time aja next kalau time itu. aja ya. Kalau panggilan buat cewek ada? Ada juga. Apa? Cewek dan cowok ada, tapi itu dialect. Terlalu dialect, jadi ya udah, lain kali ya. lewat aja. Jangan terus terang-terangan, nanti para jomblo jadi sakit hati kan. Dan hati-hati ya, buat yang punya pacar, anak SMA lah ya, umur 18 tahun ke bawah, itu kalau kalian buka segel mereka, kalau mereka ya suka sama suka ya nggak masalah ya. Tapi kalau seandainya jatuhnya paksaan, kalau mereka ngerasa dipaksa, kalian bisa ditangkap polisi. Karena umurnya masih di bawah 18 tahun. Kalau udah lulus SMA atau udah di atas 18 tahun, kuliah gitu, mereka udah termasuk dewasa kan?
mereka udah punya tanggung jawab sendiri. Jadi kalau misalnya kalian buka segel mereka juga, itu masih ya sama lah kayak orang Jepang ya yang ngelakuin hal-hal kayak gitu. Tapi kalau anak SMA karena masih di bawah pengawasan orang tua, kalau kalian ketemu di Shibuya, di Shinjuku, Harajuku gitu ya, Ginza, terus kalian ngobrol-ngobrol, ada sih beberapa orang asing yang kayak gitu, terus ngajak kemana gitu ya, terus kalian buka segel mereka, awalnya mereka bilang suka, oke, enak-enak, mantap-mantap gitu kan, ya intinya ritual enak-enak lah gitu. Tapi pas mereka udah selesai, terus mereka pulang gitu ya, mereka ngerasa dipaksa gitu, kalian bakal ditangkap polisi. Iya. Jadi hati-hati. Hati-hati. Ya kalau aku sih saraninnya jangan nyari yang masih SMA lah, karena resikonya terlalu besar. Apalagi kalau orang tuanya sampai nyariin, kalian gak bakal bisa kemana-mana. Percaya, bakal jadi masalah gede banget. Bukan cuma dideportasi, tapi masalah jadi besar. Ya, tentang itu susah ya. Kalau cewek merasa itu terpaksa, ya bisa bicara ke polisi. Ya, polisinya bisa tangkap kamu gitu. Dan awalnya bisa dibilang karena suka sama suka, tapi buktinya apa gitu, suka sama suka bukti. gitu. Nggak ada itu bukti yang bahaya. kan? Ya, itu bahaya. Awalnya suka sama suka, tapi akhirnya berakhir di jeruji. Jadi awas loh. Hati-hati. Kalau deketin sama cewek SMA. Anak SMA itu kan masih anak di bawah umur, masih kepalanya bawa kencur, masih cinta-cinta monyet gitu. Apalagi kan cinta monyet? Apa? Jadi pikirannya itu wah ini pengen enak-enak gitu kan ya. Ya gampang pikir gitu ya. Pengen bercocok tanam gitu. Ya. Tapi setelah bercocok tanam mereka ngerasa dirugiin gitu ya. Akhirnya mereka cerita sama bapak emaknya, atau karena mereka murung gitu ya, ngerasa sendiri gitu. Akhirnya orang tuanya nanya dan diceritain ke orang tuanya, kemarin malam habis nginep di rumah si A, si B gitu, atau orang baru kenal gitu. Kalian hati-hati, ditangkap polisi. Iya. Walaupun kalian cuman kenal semalam dan cuman ya bercocok tanam semalam gitu ya, nggak kenal, ya kan? Ada yang kayak gitu ya. Iya. Kalian bisa dilacak karena banyak CCTV di jalanan di Jepang. Hati-hati, itu banyak bahaya. kejadian sama orang luar. Orang asing itu banyak yang kayak gitu. Mau kamu begini atau gini, sama aja. Kita berpikiran positif aja. Orang Indonesia itu kan budayanya, mereka benar-benar budaya menghormati, punya prinsip lah gitu. Apalagi punya kepercayaan agama gitu. Jadi ya kita percaya aja orang Indonesia nggak bakal ngelakuin hal-hal kayak gitu. Jadi ya jangan dicoba-coba lah kalau yang teman-teman Bokupong yang kuliah di Jepang atau magang di Jepang yang masa depannya masih panjang gitu ya, jangan ngikutin hal-hal kayak gitu. Mungkin mereka pikir ya di Jepang itu bebas, jadi gitu kan. Iya. Sebebas-bebasnya Jepang aturannya terlalu ketat. Bro, jadi hati-hati. Hati-hati. Cari aja yang udah kerja lah, lebih aman. Kalau nggak paling kuliah lah gitu. Jangan cari cewek ya cara gampang-gampang aja. Jangan gampang. Anak SMA itu gampang. Gampang kita ajak ngobrol, apalagi kita orang asing kan, bisa ngomong bahasa Inggris dikit aja. Mereka kan hello, ya jadi tahu sendiri kan. Iya. Ya jadi jangan nyari enaknya aja, harus tahu juga cari resiko di balik enak-enak itu. Silakan datang ke Jepang, cari semau kalian. Iya, cara benar gitu. Tapi carinya yang cari yang aman lah, cari yang aman. Ya benar. Oke? Sampai di sini dulu vlog kita kali ini. Thanks for watching and always be smart. Bye bye. Bye bye.